Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Azeng Rai Fajrin dari Politeknik Negeri Semarang, program studi perbankan syariah kelas PS3A. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Pertama, apakah pendayagunaan dana zakat itu? Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya dana zakat secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umat. Nah, untuk itu kita perlu menengok dari tujuan pengelolaan dana zakat itu sendiri. Nah, tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dan yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kemudian, rumusan tujuan tersebut apabila ditelaah secara positif mengandung pengertian bahwa mengingat potensi zakat yang begitu besar, maka perlu upaya secara kelembagaan agar pelayanan zakat berjalan dengan efektif atau tepat sasaran, serta dapat mendayagunakan mendukung program-program pemberian jaminan perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat. Selanjutnya, pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian yang mana tidak bergantung kepada orang lain atau kelompok lainnya. Dengan demikian, pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan untuk umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan dana zakat untuk usaha produktif, sehingga mustahik sanggup meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajiban zakatnya dari hasil usaha atas dana zakat produktif yang diberikan. Untuk selanjutnya yaitu pendayagunaan zakat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Kemudian selanjutnya dalam rangka pendayagunaan zakat ini, usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain itu, pendayagunaan zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan atau mengelola hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik dengan berpedoman pada syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai tujuan ekonomis dari zakat itu sendiri. Jadi diharapkan penyaluran dana zakat ini dapat meluas dan dapat tepat sasaran sehingga daya guna dari dana zakat itu sendiri mampu membuat masyarakat bisa menuju kemandirian dan meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Selanjutnya, pendayagunaan dana zakat mempunyai beberapa prosedur penting berikut. Hal ini bertujuan agar pendayagunaan dana zakat dan penyaluran dana zakat ini dapat tersalurkan dengan tepat sasaran dan dana zakat dapat berfungsi sebagaimana tujuan penyaluran dana zakat tersebut. Nah, beberapa prosedur ini yaitu yang pertama melakukan studi kelayakan. Sangat penting melakukan studi kelayakan ini. Bisa dilakukan dengan survei. Jadi lembaga zakat atau amil zakat sebelumnya harus melakukan survei kepada calon mustahik mana yang berhak dan tepat untuk diberikan dana zakat tersebut. Kemudian yang kedua, menetapkan jenis usaha produktif. Apabila dana zakat yang disalurkan ini berupa zakat produktif, maka amil zakat harus mampu menentukan usaha apa yang tepat untuk dilaksanakan oleh si mustahik ini sehingga zakat produktif dapat berjalan dengan baik dan sukses. Yang ketiga yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan. Kemudian yang keempat, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan. Untuk lembaga-lembaga zakat maupun amil zakat harus melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan terhadap mustahik yang telah diberikan dana zakat tersebut. Apalagi mustahik penerima dana zakat produktif sangat diperlukan pemantauan dan pengawasan dalam menjalankan aktivitas atau produktivitas dalam memanfaatkan dana zakat produktif tersebut. Yang keenam, melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi apakah penyaluran dana zakat itu telah sesuai atau tepat sasaran dan bisa mengentaskan
kemiskinan, meningkatkan perekonomian sesuai dari tujuan penyaluran zakat tersebut. Kemudian objektivitas pendayagunaan zakat, kita ambil contoh pada Lazismu Kabupaten Malang. Nah, objektivitas pendayagunaan zakat pada Lazismu Kabupaten Malang ini didasarkan kepada skala prioritas, di mana golongan yang dianggap paling membutuhkan lebih diprioritaskan dibandingkan yang lain. Nah, ini salah satu cara yang dilakukan oleh lembaga zakat ini supaya penyaluran dana zakat ini bisa tepat sasaran, di mana jenis pendayagunaan digolongkan kepada 3 bagian. Yang pertama, pendayagunaan yang telah terprogram seperti santunan fakir miskin, santunan kepada guru, santunan kepada dai. Yang kedua, pendayagunaan berdasarkan proposal yang masuk, semisal adanya kegiatan KKN dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pendayagunaan yang bersifat insidentil dan bersifat segera seperti santunan kepada duafa atau orang sakit. Selanjutnya, dalam unsur ketepatan pendayagunaan di Lazismu Kabupaten Malang ini terdapat dana zakat yang bersifat mukoyat, sehingga menjadi dana zakat menjadi tepat sasaran dan penyalurannya menggunakan lembaga amil zakat. Ketepatan dalam penyaluran dapat dilihat dengan pembagian jenis dana zakat menjadi 2 macam. Dana zakat mukoyat atau terikat dan ghairu mukoyat tidak terikat. Maksud dari dana zakat mukoyat adalah ketika donatur menyampaikan peruntukan dari dana zakat yang didonasikan kepada tujuan atau keperluan spesifik tertentu, seperti dana zakat diberikan kepada fakir miskin di panti asuhan atau adanya infak diperuntukkan pembelian tanah. Nah, selanjutnya dana zakat yang disalurkan kepada mereka yang berhak adalah sebesar 80% dari total dana yang terkumpul, sementara itu 20% dana zakat digunakan untuk operasional amil zakat, termasuk di dalamnya upah atau ujroh amil zakat dan lain-lainnya. Dalam rangka penyaluran dana yang tepat sasaran dan objektif, dilakukan survei oleh tim Lazismu ini. Dan dalam kondisi tertentu, misalkan bantuan terhadap korban bencana, survei dilakukan dengan bekerja sama bersama tim yang bertugas menangani bencana alam di daerah tersebut. Nah, jadi dengan prosedur-prosedur yang tadi telah disampaikan dan dapat mencontoh dari bagaimana yang dilakukan oleh tim Lazismu Magelang ini, kita bisa melihat bagaimana cara penyaluran dana zakat ini dengan tepat sasaran, sehingga dana zakat yang disalurkan dapat dimaksimalkan pemanfaatannya dan sesuai dari apa tujuan dari penyaluran zakat tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.